Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armadata Surya dengan NIM 206 dan teman saya Zahwa Akila dengan NIM 194. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rasa cemas atau anxiety. Nah, rasa cemas atau anxiety tersebut itu tuh hal yang normal dirasakan ketika seseorang menghadapi situasi atau mendengar berita yang menimbulkan rasa takut atau khawatir. Namun, anxiety perlu diwaspadai jika muncul tanpa sebab atau sulit dikendalikan, karena bisa jadi hal tersebut disebabkan oleh gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan dan anxiety tidaklah sama. Rasa cemas terbilang normal apabila masih terkendali dan hilang setelah faktor pemicu munculnya rasa cemas teratasi. Namun, jika perasaan cemas menetap bahkan memburuk hingga akhirnya mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut dapat dikatakan sebagai gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Cara mengetahui berbagai gejala anxiety, setiap orang dapat merasa cemas ketika hendak menghadapi atau sedang berada dalam situasi yang dirasakan mengancam atau menakutkan. Beberapa contoh situasi tersebut seperti pindah sekolah, memulai pekerjaan baru, akan menjalani operasi, menghadapi ujian, atau sedang mengalami musibah. Munculnya rasa cemas karena harus berhadapan dengan situasi atau keadaan yang dianggap dapat menimbulkan stres adalah hal yang normal. Orang yang cemas biasanya akan merasakan ciri-ciri anxiety seperti gugup, gelisah, dan tegang, detak jantung cepat, sulit atau bahkan tidak bisa tidur, banyak berkeringat, tubuh terasa lemas, sulit konsentrasi, adanya perasaan seperti akan ditimpa bahaya. Cemas atau anxiety tidak selalu merupakan hal yang buruk. Dengan pikiran positif, rasa cemas yang muncul dapat dijadikan motivasi atau dorongan untuk dapat mengatasi tantangan atau situasi tertentu. Contohnya saat akan ujian atau wawancara kerja. Rasa cemas mungkin bisa membuat kita termotivasi untuk belajar atau mempersiapkan wawancara kerja dengan sebaik-baiknya. Hal yang perlu diwaspadai adalah ketika rasa cemas tetap muncul meski faktor pemicunya sudah hilang, atau perasaan cemas muncul tanpa alasan jelas dan mengganggu aktivitas. Gejala anxiety yang dirasakan dapat berbeda pada tiap orang, tergantung pada jenis gangguan kecemasan yang diderita. Untuk menentukan apakah anxiety yang muncul terbilang normal atau disebabkan oleh gangguan mental, perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh psikolog atau psikiater. Nah, berikut beberapa jenis anxiety yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama itu ada gangguan kecemasan umum atau generalized anxiety disorder. Seseorang yang menderita gangguan kecemasan umum bisa merasa khawatir atau cemas berlebihan secara terus-menerus terhadap berbagai hal, mulai dari pekerjaan, kesehatan, hingga hal-hal yang sederhana dan wajar terjadi sehari-hari, seperti berinteraksi dengan orang lain. Anxiety yang muncul akibat gangguan kecemasan umum bisa dirasakan setiap hari dan menetap hingga lebih dari 6 bulan. Akibatnya, penderita gangguan kecemasan ini akan menjadi sulit menjalani aktivitas dan pekerjaan sehari-hari. Selain munculnya rasa cemas yang mengganggu, penderita gangguan kecemasan umum juga dapat merasa cepat lelah, tegang, mual, sakit kepala, sulit berkonsentrasi, sesak, dan insomnia. Yang kedua, fobia, yaitu jenis gangguan anxiety yang membuat penderitanya memiliki rasa takut yang berlebihan dan cenderung tidak rasional terhadap suatu benda, binatang, atau situasi tertentu. Orang yang memiliki fobia bisa mengalami serangan panik atau rasa takut yang hebat ketika melihat sesuatu atau berada di tempat yang menjadi pemicu fobia, misalnya laba-laba, darah, berada di tengah keramaian, tempat yang gelap, tempat yang tinggi, atau ruangan tertutup. Oleh karena itu, penderita fobia biasanya akan melakukan segala upaya untuk menjauhkan dirinya dari hal atau situasi yang ia takuti.
Yang ketiga, ada gangguan kecemasan sosial. Penderita gangguan kecemasan sosial atau fobia sosial memiliki kecemasan atau ketakutan yang luar biasa terhadap lingkungan sosial atau situasi ketika harus berinteraksi dengan orang lain. Penderita fobia ini selalu merasa diawasi dan dinilai oleh orang lain, serta takut atau merasa malu secara berlebihan saat berada di keramaian. Hal-hal tersebut membuat penderita selalu berusaha menghindari situasi yang mengharuskan ia bertemu atau berinteraksi dengan banyak orang. Yang keempat, PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder, yakni gangguan yang dapat muncul pada seseorang yang pernah mengalami kejadian traumatis atau berada di situasi berbahaya yang mengancam nyawa. Contohnya, tinggal di daerah konflik atau perang, terkena bencana alam, atau korban kekerasan. Orang yang menderita PTSD seringkali susah untuk melupakan pengalaman traumatisnya, baik terlintas dalam benak atau saat bermimpi, yang kemudian membuatnya merasa bersalah, terisolasi, dan sulit tersosialisasi dengan orang lain. Terkadang, orang yang memiliki PTSD juga bisa mengalami insomnia dan bahkan depresi. Yang kelima, ada gangguan panik. Penderita gangguan panik yang bisa merasa takut atau panik tanpa alasan yang jelas, anxiety dan serangan panik akibat gangguan ini dapat muncul kapan saja dan terjadi secara tiba-tiba atau berulang. Ketika gejala panik muncul, penderita gangguan panik biasanya dapat merasakan sejumlah gejala lain seperti jantung berdebar-debar, keringat dingin, pusing, sesak nafas, serta tubuh gemetar dan terasa lemas. Orang dengan gangguan panik tidak dapat memprediksi kapan gangguan tersebut akan muncul atau apa pemicunya. Oleh karena itu, tak sedikit penderita gangguan panik yang menjauhkan diri dari lingkungan sosial karena takut serangan paniknya kambuh di tempat umum. Yang keenam, gangguan obsesif kompulsif atau OCD. Orang yang menderita gangguan OCD memiliki kecenderungan untuk melakukan sesuatu secara berulang-ulang untuk meringankan rasa cemas yang berasal dari pikirannya sendiri. Contohnya, mencuci tangan harus sebanyak 3 kali karena berpikir tangannya masih kotor. Gangguan ini sulit dikendalikan, bersifat menetap, dan bahkan kambuh kapan saja sehingga membuat penderitanya terganggu untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, setelah itu ada beberapa cara mengatasi anxiety. Yang pertama, mencakupi waktu tidur dan istirahat. Yang kedua, membatasi konsumsi kafein dan minuman beralkohol. Yang ketiga, mengurangi stres dengan mencoba teknik relaksasi. Yang keempat, melakukan aktivitas fisik atau berolahraga secara teratur. Dan yang kelima, mencoba bertukar pikiran atau curhat dengan teman di sekitar kita. Jika cara-cara di atas sudah dilakukan dan faktor pemicu anxiety juga sudah teratasi, namun kalau misalnya cemasnya juga belum hilang, sebaiknya kita harus konsultasi kepada psikiater untuk menentukan penyebab dan jenis gangguan kecemasan yang dialami. Kemudian psikiater akan melakukan pemeriksaan secara psikologis. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa mengalami gangguan kecemasan, psikiater akan mengatasi anxiety yang dirasakan dengan psikoterapi dan konseling, serta pemberian obat penenang bila memang dibutuhkan. Oleh karena itu, jika mengalaminya, segera berkonsultasi ke psikiater, karena anxiety yang muncul akibat gangguan kecemasan lama-kelamaan berpotensi membuat penderitanya merasa depresi, ingin bunuh diri, hingga menyalahgunakan obat-obatan atau minuman beralkohol. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.